Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gurun Mekah yang membara, seorang budak terbaring di atas pasir panas. Tubuhnya diikat dan dadanya dihimpit batu besar. Namun dari bibirnya hanya keluar satu kata, "Ahad, Ahad." Suara ini menggema di seluruh kota, membuat marah para tuannya, tetapi meneguhkan hati para pengikut yang baru saja mengenal cahaya kebenaran. Siapakah dia? Apa yang membuatnya begitu kuat dan teguh? Simak video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah lebih lanjut. Kisah Muslim yang menginspirasi, perjuangan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah, muazin Nabi Muhammad SAW. Bilal lahir di Asarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah, seorang budak berkulit hitam di Mekah. Karena itu, sebagian orang menyebut Bilal sebagai Ibnu Saudah, putra wanita hitam. Bilal tumbuh di Mekah sebagai budak keluarga Bani Abdutar. Setelah ayahnya wafat, ia diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka kaum kafir. Ketika Mekah mulai mengenal agama baru yang dibawa Nabi Muhammad SAW, Bilal termasuk di antara orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal memeluk Islam, hanya beberapa orang yang mendahuluinya, seperti Khadijah binti Huwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, serta Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mengalami siksaan berat dari kaum musyrik lebih dari siapapun. Namun, Bilal dan kaum muslimin lemah lainnya tetap sabar dalam menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran yang jarang ditunjukkan oleh orang lain. Beberapa orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki keluarga yang melindungi mereka. Tapi mereka yang tertindas seperti para budak dan hamba sahaya tidak punya siapapun untuk melindungi, sehingga kaum Quraisy menyiksa mereka tanpa ampun. Quraisy bermaksud menjadikan penyiksaan terhadap mereka sebagai contoh bagi siapapun yang ingin mengikuti ajaran Muhammad. Kaum tertindas ini disiksa oleh kaum kafir Quraisy yang kejam, seperti Abu Jahal yang membunuh Sumayyah. Ia menghina dan mencaci maki Sumayyah sebelum menusukkan tombaknya hingga menembus perut dan punggungnya, menjadikannya syahid pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya, apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tidak berhenti sampai di situ. Mereka mencambuk tubuh korban sambil memaksa mereka untuk menghina Muhammad. Terkadang saat siksaan menjadi terlalu berat dan fisik orang-orang Islam yang tertindas mulai lemah, mereka terpaksa mengikuti perintah orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka, meskipun dalam hati mereka tetap berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, Bilal berbeda. Hatinya tetap kuat dan teguh kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagi Bilal, penderitaan yang ia alami terasa sangat ringan dibandingkan dengan cintanya kepada Allah dan perjuangannya di jalannya. Umayyah bin Khalaf dan kelompoknya yang paling sering menyiksa Bilal. Mereka memukul punggung Bilal yang telanjang dengan cambuk. Tetapi Bilal hanya berkata, "Ahadun Ahad, Allah Maha Esa." Mereka menindih dadanya yang telanjang dengan batu besar yang panas, dan Bilal tetap berkata, "Ahadun Ahad." Mereka meningkatkan penyiksaan mereka, namun Bilal tetap mengatakan, "Ahadun Ahad." Mereka memaksa Bilal untuk memuji Lata dan Uzza, tetapi Bilal justru memuji Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya. "Ikuti apa yang kami katakan," Bilal menjawab. "Aku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat mereka semakin memperhebat penyiksaan. Ketika merasa lelah dan bosan menyiksa, Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali kasar.
lalu menyerahkannya kepada orang-orang tak berkeprimanusiaan dan anak-anak untuk diseret sepanjang jalan-jalan di Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati penderitaan yang diterimanya demi mempertahankan ajaran Allah dan Rasul-Nya, terus mengumandangkannya ahadun ahad, ahadun ahad, tanpa merasa bosan atau lelah. Suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu menawarkan untuk membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf. Umayyah menaikkan harga sangat tinggi, berpikir bahwa Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Namun, Abu Bakar setuju untuk membayar 9 oki emas. Setelah transaksi selesai, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Jika kamu menawar hanya 1 oki, aku tetap akan menjualnya." Abu Bakar menjawab, "Bahkan jika kamu menawarnya 100 oki, aku akan tetap membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah SAW bahwa ia telah membeli dan menyelamatkan Bilal dari para penyiksanya, Rasulullah SAW berkata, "Biarkan aku ikut serta dalam pembayaran itu, wahai Abu Bakar." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amr bin Fir. Sayangnya, mereka terkena penyakit demam. Ketika demamnya mulai mereda, Bilal menyanyikan lagu kerinduannya dengan suara yang jernih. "Oh, alangkah rindunya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam di sekitar pohon Idkir dan Jalil? Akankah suatu hari nanti aku minum air Mejannah? Apakah suatu hari nanti aku melihat kembali pegunungan Syamah dan Taufil?" Tidak mengherankan mengapa Bilal begitu merindukan Mekah dan kampung halamannya, mengingat lembah dan pegunungannya, karena di sanalah ia merasakan manisnya iman, menghadapi siksaan demi mendapatkan keridhaan Allah dan melawan nafsu serta godaan setan. Bilal hidup dengan tenang di Madinah, jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang dulu sering menyiksanya. Kini ia sepenuhnya mengabdikan diri untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintainya. Bilal selalu berada di sisi Rasulullah, baik saat sholat maupun ketika pergi berjihad. Hubungannya dengan Rasulullah bagaikan bayangan yang selalu mengikuti pemiliknya. Setelah Rasulullah SAW selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan sebagai panggilan sholat, Bilal ditunjuk sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW sambil menyerukan, "Hayyalas sholah, hayyalal falah," yang berarti mari melaksanakan sholat, mari meraih kemenangan. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah, Bilal segera melantunkan iqomah. Suatu hari, Najasyi, Raja Habasyah, memberikan hadiah berupa 3 tombak pendek yang sangat istimewa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengambil 1 tombak dari hadiah Najasyi, sementara 2 tombak lainnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Namun tak lama kemudian, beliau memberikan tombaknya kepada Bilal. Sejak saat itu, selama hidup Nabi, Bilal selalu membawa tombak pendek tersebut kemanapun pergi. Bilal membawanya saat 2 sholat, Idul Fitri dan Idul Adha, serta saat sholat istisqa, yaitu sholat mohon turun hujan. Dia menancapkan tombak itu di hadapan Nabi saat sholat di luar masjid. Bilal juga turut serta dalam perang Badar, menyaksikan sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong tentaranya. Dia melihat langsung kematian para pemimpin Quraisy yang pernah menyiksanya, termasuk Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, yang berbaring di tanah dengan luka parah akibat tusukan pedang dan tombak kaum muslimin. Saat Rasulullah menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya bersama Bilal bin Rabah, sang muazzim. Ketika masuk ke Ka'bah, beliau ditemani oleh 3 orang, Utsman bin Talha, pembawa kunci Ka'bah, Usama bin Zaid yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah, dan Bilal bin Rabah. Ketika waktu sholat zuhur tiba,
ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Baik dengan sukarela maupun terpaksa, mereka semua menyaksikan pemandangan yang agung dan bersejarah itu. Pada momen yang sangat bersejarah itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah untuk naik ke atap Ka'bah dan mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal melaksanakan perintah Rasulullah dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya, dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman dengan sepenuh hatinya tak kuasa memendam hasad di dalam dada. Mereka merasakan kedengkian telah merobek-robek hati mereka saat azan yang dikumandangkan Bilal sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan sholat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksudnya adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, aku bersyukur kepada Allah yang telah memuliakan ayahku dengan tidak menyaksikan peristiwa ini. Kebetulan ayahnya meninggal sehari sebelum Rasulullah masuk ke kota Mekkah. Sementara Al-Harith bin Hisam berkata, sungguh malang nasibku, mengapa aku tidak mati saja sebelum melihat hilal naik ke atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul Az berkata, demi Allah, ini musibah yang sangat besar. Seorang budak Bani Jum'ah bersuara di atas bangunan ini, yakni Ka'bah. Sementara Abu Sufyan yang berada di dekat mereka hanya berkata, aku tidak mengatakan apapun, karena kalau aku membuat pernyataan, walau hanya satu kalimat, maka pasti akan sampai kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muazin tetap selama Rasulullah SAW hidup. Selama itu pula, Rasulullah sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu. Ia melantunkan ahadun ahad, Allahu Maha Esa. Sesaat setelah Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya, waktu sholat tiba. Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan, sementara jasad Rasulullah masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru sejak kepergian Rasulullah. Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari setiap sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin, agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya, Abu Bakar merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun Bilal mendesaknya seraya berkata, jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah, biarkanlah aku bebas menuju kepadanya. Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah dan aku memerdekakanmu juga karena Allah. Bilal menyahut, kalau begitu, aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar menjawab, baiklah, aku mengabulkannya. Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daroya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar bin Khattab ke wilayah Syam
yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu anhu setelah terpisah cukup lama. Umar sangat merindukan pertemuan dengan Bilal dan menaruh rasa hormat yang begitu besar kepadanya. Umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu, Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu, mereka rindu lantunan azanmu, wahai muazin Rasulullah, ucap Umar radhiyallahu anhu. Untuk kembali ke Madinah dan kembali mengumandangkan azan merupakan hal yang begitu berat bagi Bilal bin Rabah. Ia terlalu rindu pada Rasulullah sehingga tidak mampu melepas kepergian beliau. Dikisahkan pada suatu ketika Bilal bertemu dengan baginda Rasulullah dalam tidurnya. Mimpi tersebut menjadikan Bilal siap untuk berangkat ke Madinah mengunjungi makam Rasulullah. Sesampainya di sana, Bilal radhiyallahu anhu bertemu dengan cucu-cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Husain kemudian berkata, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Umar radhiyallahu anhu yang juga di sana pada saat itu turut membujuk Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Umar radhiyallahu anhu juga menyampaikan bahwa seluruh sahabat juga merasakan hal yang sama. Lalu Bilal tersadar dan merasa inilah waktunya untuk menumpahkan rasa kerinduannya pada Rasulullah. Akhirnya Bilal memutuskan untuk azan yang terakhir kalinya. Suaranya yang merdu mulai terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar ia kumandangkan, kota Madinah seketika menjadi sunyi dan senyap. Seluruh aktivitas pun terhenti pada saat itu. Seluruh penduduk Madinah pun terkejut mendengar suara merdu yang sudah lama menghilang tiba-tiba terdengar kembali. Suara merdu tersebut mengingatkan umat Islam akan sosok Rasulullah, juga momen-momen ketika mereka bersama dengan beliau. Ketika Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah, seluruh penduduk Madinah mulai berlarian mencari sumber suara dan mulai berteriak histeris. Hingga pada lafaz berikutnya, suara Bilal radhiyallahu anhu mulai terdengar serak ketika melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia pun mulai terisak ketika menyebutkan nama orang yang paling ia rindukan. Bilal radhiyallahu anhu tidak sanggup melanjutkan azan. Seluruh penduduk Madinah akhirnya pun turut menangis karena merasakan rindu yang teramat pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.